wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok Diplomasi Renville, kelas 11 IPA 3, mata pelajaran Sejarah Indonesia, yang beranggotakan Febrianti Nur Azizah, Hanum Ali Zafira, Nada Nur Ashifa, Naida Asya, dan Tatu Zuratu Zakia Zara. Di sini kami akan presentasi mengenai Diplomasi Renville. Selamat menyaksikan! Yang pertama, latar belakang. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di kota Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi 3 Negara yang terdiri dari negara Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Amerika Serikat mempertemukan Indonesia di kapal perang Renville. Dan untuk itu, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri, yaitu Bapak Amir Syarifuddin. Dan sementara, Belanda diwakili oleh Gubernur Jenderal Van Lok. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Indonesia menuduh Belanda mengingkari perjanjian, begitu pula sebaliknya. Belanda meneruskan operasi militernya, bahkan bergerak ke Jawa dan Madura yang merupakan wilayah Republik Indonesia Serikat. Langkah Belanda ini dikenal dengan agresi militer Belanda pertama. Isi perjanjian Renville yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang keempat, pembentukan Republik Indonesia Serikat dengan segera. Yang kelima, Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. Yang keenam, Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Perubahan atau dampak perjanjian Renville. Yang pertama, Indonesia menjadi negara federasi. Pada awalnya, Indonesia telah memproklamasikan diri sebagai negara kesatuan dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun, karena hasil perundingan, Indonesia harus dipecah dan dibagi menjadi beberapa negara bagian. Negara-negara tersebut tergabung dalam Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai bagian dari negara persemakmuran Belanda. Perubahan pemerintahan ini adalah syarat Belanda agar mereka mau mengakui kedaulatan Indonesia. Yang kedua, sistem pemerintahan dan konstitusi berubah. Perjanjian Renville juga mengakibatkan Indonesia harus merubah sistem pemerintahan dan konstitusinya. Sistem presidensial yang sebelumnya telah digunakan harus diubah menjadi sistem parlementer, di mana presiden hanya sebagai kepala negara dan bukan lagi sebagai kepala pemerintahan. Di dalam sistem parlementer, Perdana Menterilah yang akan memimpin pemerintahan. Yang ketiga, wilayah RI berkurang. Dampak perjanjian Renville bagi Indonesia sangatlah merugikan karena semakin memperkecil wilayah kekuasaan Republik Indonesia, bahkan lebih kecil daripada perjanjian Linggarjati. Sebelumnya, dalam perjanjian Linggarjati, wilayah kekuasaan Republik Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Setelah Renville, justru hanya menjadi Sumatera, Jawa Tengah, dan Madura. 4. Militer Indonesia melemah. Indonesia harus menarik pasukannya dari wilayah yang menjadi bagian Belanda dan juga menarik pasukan dari daerah yang dihuni penduduk sipil. Namun, pasukan Indonesia tidak lalu menyerah begitu saja. Mereka diam-diam masih melakukan gerilya. Pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi melakukan hijrah ke Jawa Tengah. Dan karena itu dijuluki pasukan hijrah oleh masyarakat kota Yogyakarta. 5. Ekonomi Indonesia dihalangi. Belanda menekan bidang ekonomi supaya para pejuang kesulitan untuk melawan dan bersedia menyerah kepada mereka. Kondisi itu diperparah karena selama masa pemeliharaan menjadi RIS, Indonesia masih berada dalam kekuasaan Belanda. Di Jawa, kekuasaan Indonesia menyusut sebanyak hampir sepertiga. Di Sumatera, banyak wilayah pertanian paling subur direbut Belanda, sehingga
pemerintah Indonesia kekurangan hasil panen beras hingga berpuluh-puluh kuintal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.